Shalom, terpujilah Tuhan kita. Tema kita yang kita mau pelajari adalah bangkit, berhubung atau terlibat, dan memberi harapan. Wake up, engage, give hope. Berdasarkan Yohanes bab 4, ayat 25 hingga 30. Dan 39 ayat 42. Saudara, mari saya baca firman Tuhan yang akan kita pelajari. Dan saya berdoa supaya sementara firman Tuhan ini dibaca, hati kita, roh kita dibangkitkan, dan semangat kita semakin berkobar-kobar. Di ayat yang ke-25, wanita itu berkata kepada Yesus, "Saya tahu penyelamat yang diutus oleh Allah, yang disebut Kristus, akan datang. Apabila dia datang, dia akan memberitahu kita segala-galanya." Ayat 26, Yesus menjawab, "Akulah dia. Aku yang sekarang sedang bercakap dengan kamu." Ayat 27, pada waktu itu pengikut-pengikut Yesus kembali. Mereka heran melihat Yesus bercakap dengan seorang wanita. Tetapi tidak seorang pun daripada mereka bertanya kepada wanita itu, "Mau apa?" atau bertanya kepada Yesus, "Mengapa guru bercakap dengan wanita ini?" Ayat 28, kemudian wanita itu meninggalkan buyung airnya lalu balik ke bandar dan memberitahu orang di bandar. Ayat 29, dia berkata, "Marilah lihat, orang yang memberitahu saya segala sesuatu yang pernah saya lakukan. Mungkinkah dia penyelamat yang diutus oleh Allah?" Oleh itu penduduk di situ meninggalkan bandar lalu pergi kepada Yesus. Ayat 39. Banyak orang Samaria di bandar itu percaya kepada Yesus karena wanita itu berkata, "Dia memberitahu saya segala sesuatu yang pernah saya lakukan." Ayat 40. Oleh itu apabila semua orang Samaria ini berjumpa dengan Yesus, mereka memohon supaya Yesus tinggal bersama-sama mereka. Lalu Yesus tinggal di situ selama 2 hari. Ayat 41. Lebih banyak lagi orang percaya kepada Yesus karena ajarannya. Ayat 42. Mereka berkata kepada wanita itu, "Kami sekarang percaya, bukan karena apa yang kamu katakan kepada kami, tetapi karena kami sendiri sudah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dia penyelamat dunia." Saya ulangi sekali lagi ayat 42. Mereka berkata kepada wanita itu, "Kami sekarang percaya, bukan karena apa yang kamu katakan kepada kami, tetapi karena kami sendiri sudah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dia penyelamat dunia." Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami peluang untuk menyertai DMT. Kami sudah dilatih dan kami sudah mengambil bagian dalam memberikan harapan kepada banyak orang. Malam ini kami mau mengucap syukur bahwa merayakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Saya berdoa ketika kami mendengar firman-Mu malam hari ini, sekali lagi Roh-Mu membangkitkan semangat di hati kami untuk meneruskan perjuangan yang belum selesai ini. Terima kasih Tuhan.
terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Saudara, latar belakang perempuan Samaria ini menarik. Perempuan ini adalah seorang Samaria, bangsa yang dibenci oleh bangsa Yahudi dan dipandang tidak layak bagi Allah, dikucilkan dan dipandang rendah oleh bangsanya sendiri. Dia pergi menimba air di sumur awam sendirian, dikucilkan karena dianggap tidak bermoral. Hidup bersama dengan lelaki bukan suaminya. Dia kesepian dan tidak berani bergaul dengan orang banyak. Jiwanya kosong dan merasa diri tidak berharga. Tetapi perhatikan, ada sesuatu yang berubah setelah dia bertemu dengan Yesus. Oleh itu, seperti tema kita, bangkit, berhubung, dan memberi harapan. Mungkinkah seorang wanita seperti itu boleh bangkit, boleh berhubung lagi dengan orang lain, boleh memberikan harapan? Saudara, pada waktu itu Yesus baru saja tinggalkan Yudea dan pergi ke Galilea. Dan untuk pergi ke Galilea, dia harus melalui kota Samaria. Dan di antara tidak jauh dari bandar Samaria ada sebuah perigi yang dahulunya milik Yakub, masih dipakai pada saat itu untuk menjadi sumber air bagi bandar atau penduduk orang di bandar itu. Waktu itu Yesus letih, lalu dia berhenti di sumur itu dan duduk di situ. Sementara murid-muridnya pergi ke bandar untuk membeli makanan. Pada waktu itu tengah hari, sekitar jam 12 tengah hari, perempuan Samaria datang sendirian untuk mengambil air di perigi itu. Pada waktu dia tiba di perigi itu, Yesus menegur dia, dia menyapa dia, dia berbual, dia memulakan perbualan dengan perempuan itu. Dan meskipun perempuan itu agak segan, karena memang dia berusaha untuk menyembunyikan diri dari orang ramai. Itulah sebabnya dia datang sendirian dan dia datang mengambil air pada waktu tengah hari. Biasanya orang lain, perempuan-perempuan yang lain mengambil air pada waktu pagi atau pada waktu petang. Saudara, Yesus memulakan perbualan yang luar biasa dengan perempuan ini. Setelah beberapa siri perbualan, Yesus berkata, "Sesiapa yang minum air ini akan dahaga lagi." Atau dia boleh berkata, "Saudari, sesiapa yang minum air ini
akan dahaga lagi. Tetapi sesiapa minum air yang akan aku berikan kepadanya, dia tidak akan dahaga selama-lamanya. Air yang akan aku berikan itu menjadi suatu mata air yang memancar di dalam dirinya dan memberi dia hidup sejati dan kekal. Mengapa Yesus memberitahu itu? Karena waktu itu dia sedang mengambil air. Kemudian Yesus berkata, sesiapa yang minum air ini, maksudnya air di dalam perigi itu, orang akan dahaga lagi. Jadi perempuan itu terus minta, berikan aku air itu. Itulah sebabnya Yesus memberitahu dia bahwa ada air yang dia dapat berikan, yang memberikan harapan kepada orang yang menerimanya. Saya pikir inilah yang membuat hati wanita itu bangkit. Wanita itu dikobarkan kembali. Saudara, wanita itu berkata, Tuhan, berilah saya air itu, supaya saya tidak dahaga lagi, dan tidak usah kembali ke sini untuk menimba air. Dalam pikiran wanita itu, dia pikir Yesus berbicara tentang air seperti air biasa. Tetapi sebelum Yesus menjelaskannya, dia berkata, pergilah, panggil suamimu, lalu kembalilah ke sini. Saudara, mengapa Yesus menyuruh wanita itu memanggil suaminya? Yesus mau melihat ada sesuatu yang perlu disettle, perlu diselesaikan di dalam hidup perempuan itu sebelum dia dapat memiliki air yang Yesus akan berikan kepadanya. Ada sesuatu yang ada masalah dalam hidup wanita itu yang menjadi beban baginya, yang menghalang dia untuk mendapat air itu. Pada waktu itu air itu belum boleh diberikan kepadanya. Oleh itu Yesus suruh dia memanggil suaminya. Dan wanita itu menjawab, saya tidak bersuami. Lalu Yesus berkata, betul katamu, bahwa kamu tidak bersuami. Kamu sudah berkawin 5 kali. Dan lelaki yang tinggal denganmu sekarang ini bukan suamimu. Dan memang benar katamu. Saudara, apa yang menghalang wanita itu menerima air yang diberikan oleh Kristus? Apa yang menghalang? Apa yang Yesus nampak? Di dalam diri wanita itu ada sesuatu yang membelenggu dirinya. Sebenarnya kehidupan moral yang tidak bermoral itu, yang diterjemahkan kepada tindakan perbuatan yang tidak terpuji itu, hidup bersama dengan laki-laki yang bukan suaminya, sebenarnya ada masalah yang jauh lebih serius yang membelenggu hatinya, yaitu dia tidak memiliki hubungan dengan Tuhan. Hidup dia terpisah dari Tuhan. Dalam arti yang lain, hidupnya masih berdosa. Lepas itu,
Wanita itu berkata, sekarang saya tahu Tuhan seorang nabi. Ternyata wanita ini memiliki pengetahuan Alkitab. Dia tahu apa itu nabi. Dia juga berkata, nenek moyang kami menyembah Allah di gunung ini. Tetapi bangsa Tuhan berkata bahwa hanya di Yerusalem orang dapat menyembah Allah. Artinya, dia ini generasi yang seterusnya, generasi yang sudah terpisah daripada warisan rohani dari nenek moyangnya. Nenek moyang dia penyembah Allah, menyembah Tuhan. Dia sendiri hidup di dalam dosa. Mungkinkah ini terjadi dalam masyarakat kita? Orang tua kita adalah orang-orang yang setia ikut Tuhan. Tetapi generasi baru, generasi sekarang ini, generasi yang sudah jauh dari Tuhan. Tetapi mereka memiliki pengetahuan sedikit tentang agama. Mungkin mereka ini, gulungan inilah banyak sekarang. Dan tidak heran kalau ada seorang hamba Tuhan berkata, kita perlu injili balik generasi muda sekarang ini. Mereka kenampakan beragama, tetapi sebenarnya mereka terpisah dari Tuhan. Seperti wanita ini, nenek moyang kami menyembah Allah, keturunannya penyembah Allah. Dia jauh dari Tuhan. Yesus berkata, dia memberitahu dia, masanya akan tiba. Malahan sudah tiba apabila dengan kuasa Roh Allah, orang akan menyembah Bapa sebagai Allah yang benar seperti yang dikehendaki oleh Bapa. Allah itu roh, dan hanya dengan kuasa Roh Allah orang dapat menyembah Bapa sebagai Allah yang benar. Yesus memberitahu perempuan itu, dia berkata, bukan di gunung ini menyembah Tuhan, bukan juga di Yerusalem, tetapi sekarang sudah tiba di mana kuasa Allah dengan kuasa Roh Allah akan menyembah Bapa sebagai Allah yang benar, seperti yang dikehendaki oleh Bapa. Dan Allah itu roh. Dan hanya dengan kuasa Roh Allah, orang dapat menyembah Bapa sebagai Allah yang benar. Lalu wanita itu berkata kepada Yesus, saya tahu penyelamat yang diutus oleh Allah, yang disebut Kristus, akan datang. Apabila dia datang akan memberitahu kita segala-galanya. Nah saudara, di sini juga kita melihat bahwa wanita itu, dia tahu nubuatan tentang kedatangan Mesias atau penyelamat yang diutus oleh Allah. Artinya dia memiliki pengetahuan tentang Alkitab Perjanjian Lama. Saya ulangi lagi apa yang diketahui oleh wanita itu. Dia katakan begini, saya tahu penyelamat yang diutus oleh Allah yang disebut Kristus akan datang. Apabila dia datang, dia akan memberitahu kita segala-galanya. Pada waktu dia berkata seperti itu, dengan terus terang Yesus menjawab, akulah dia. Aku yang sekarang sedang bercakap dengan kamu. Saudara, saat itu terjadi transformasi di dalam hidup wanita itu. Roh Allah mengubah hidupnya. Dia mengubah pikiran, mengubah mindsetnya pun dirubah. Seluruh hidupnya dirubah ketika dia mengetahui di hadapannya Yesus Kristus yang telah dijanjikan untuk menyelamatkan orang yang berdosa sekarang ada di hadapannya. Dia mendengar, telinganya sendiri, melihat matanya sendiri. Yesus berkata, akulah dia. Aku yang sekarang sedang bercakap dengan kamu. Saudara-saudara,
Di mana-mana orang yang bertemu, betul-betul bertemu dan mengenal Yesus, hidupnya berubah, pandangannya berubah, tujuan hidupnya berubah. Dan itulah sebabnya wanita itu bangkit. Apa yang membuat wanita itu bangkit? Ketika dia mengetahui dan mengerti bahwa hanya melalui Yesus dia dapat memperoleh dan menerima hidup yang kekal. Kebenaran ini memerdekakan dirinya. Belenggu kehinaan telah terlepas dari dirinya. Rasa harga dirinya semakin tinggi. Rasa malu dicabut dari dirinya. Dia mulai merasa bahwa dirinya pun boleh memberi impak yang penting untuk bangsanya. Hatinya dulu yang terkoyak, hatinya yang pernah dihiris oleh penghinaan orang-orang di sekitarnya, kini telah dibalut, kini telah dipulihkan. Sekarang dia memiliki hati yang baru. Setelah itu apa yang dia lakukan? Dia berhubung. Dia terlibat. Dia melibatkan diri dengan misi Kristus. Lalu dia pergi berhubung. Dia berhubung dengan siapa? Ayat 28 yang kita sudah baca. Kemudian wanita itu meninggalkan buyung airnya, lalu balik ke bandar dan memberitahu orang di bandar. Kalau kita perhatikan ayat itu, paling kurang kita melihat 3 hal yang berlaku. 1, wanita tinggalkan buyung airnya. Saudara, dia pergi itu untuk mengambil air. Dan air di dalam buyung itu bersama air, dia akan kembali ke rumahnya. Tetapi pada waktu dia mengenal Kristus, saat itu dia tinggalkan buyung airnya. Lepas itu, yang kedua, lalu dia balik ke bandar. Wah, ini bukan balik ke rumah, balik ke bandar. Untuk apa balik ke bandar? Yang ketiga, dia memberitahu orang di bandar. Maksudnya, dia berhubung dengan orang-orang yang ada di bandar itu. Untuk apa dia berhubung dengan orang yang ada di bandar itu? Poin kita yang ketiga dan yang terakhir adalah untuk memberi harapan. Dia kembali ke bandar itu memberi harapan. Sebelum itu dia tinggalkan bandar itu tanpa harapan. Sekarang kembali ke bandar dengan harapan. Bukan saja ada harapan, dia memberikan harapan. Mengapa? Karena dia sudah mendapat air hidup, air yang diberikan oleh Yesus. Masih ingat kata-kata Yesus itu? Tetapi sesiapa minum air yang akan aku berikan kepadanya, dia tidak akan dahaga selama-lamanya. Air yang akan aku berikan itu menjadi suatu mata air yang memancar di dalam dirinya dan memberi dia hidup sejati dan kekal. Perhatikan baik-baik. Air yang diperigi kita minum, memang rasa haus dalam tubuh kita dipenuhi. Lepas itu kita haus lagi dan minum lagi. Haus lagi dan minum lagi. Tetapi air yang diberikan oleh Yesus ini, dia akan menjadi mata air di dalam hidup kita. Dan memancarkan di dalam diri kita. Dan memberi kita hidup sejati dan kekal. Saya pikir inilah yang telah menyebabkan wanita itu bangkit, kemudian berani berhubung kepada orang di bandar itu,
dan memberikan mereka harapan. Setelah dia memiliki harapan, dia bangkit dan dia pergi berhubung dengan community yang dahulunya itu dia takuti. Dia kembali memberikan harapan. Dan hasilnya, saudara-saudari, satu bandar mendapat pengharapan yang sama. Masih ingat ayat 39? Banyak orang Samaria di bandar itu percaya kepada Yesus. Karena wanita itu berkata, "Dia memberitahu saya segala sesuatu yang pernah saya lakukan." Oleh itu, apabila semua orang Samaria ini berjumpa dengan Yesus, mereka memohon supaya Yesus tinggal bersama-sama mereka. Lalu Yesus tinggal di situ selama 2 hari. Nah, coba bayangkan. Mereka sudah mendapat harapan melalui wanita ini. Tetapi mereka memerlukan follow up lagi. Memerlukan pengukuhan, keyakinan, dan kekuatan, dan pengetahuan. Lalu mereka minta Yesus tinggal 2 hari lagi. 2 hari itu Yesus memberikan follow up. Dan memberi pengajaran. Dan di ayat 41 berkata, lebih banyak lagi orang percaya kepada Yesus karena ajarannya. Ya, Alkitab mengatakan begini, mereka berkata kepada wanita itu, kami sekarang percaya, bukan karena apa yang kamu katakan kepada kami, tetapi karena kami sendiri sudah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dia penyelamat dunia. Nah saudara, waktu kita memberi harapan, kita boleh bawa dia kepada Yesus. Kita sudah belajar. Kita belajar tentang 4 hukum rohani. Ada Dofo, dan juga ada 4 hukum rohani bergambar. Dan ada training-training yang lain yang kita telah pelajari. Untuk bagaimana memberikan pengharapan. Tapi setelah mereka mendapat pengharapan, jangan lupa beri mereka follow up. Apa yang kita perlu berikan pada masa follow up itu? Kita berikan mereka ajaran Yesus. Biar mereka semakin mengenal Kristus. Sehingga akhirnya mereka percaya bukan hanya karena kita, tetapi yang penting sekali adalah mereka percaya. Keyakinan mereka itu berdasarkan dan didasarkan pada ajaran Tuhan Yesus. Tetapi sangat penting, yang selain daripada pengajaran itu, ada memang penting dari peranan kita. Misalnya kesaksian wanita itu. Dari kesaksian wanita itu, orang di bandar pergi bertemu dengan Yesus. Jadi kesaksian kita tentang Yesus adalah alat yang berkuasa dalam memimpin orang lain untuk percaya kepadanya. Saudara, kesimpulannya, perempuan Samaria tidak dapat bangkit pada awalnya karena apa? Ada beban yang berat menindih hidupnya. Setelah dia terbuka dan melepaskan beban itu ke tangan Yesus, dia menjadi merdeka. Setelah dia percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat dirinya, dia mulai bersemangat dan mulai bangkit. Lalu dia bangkit dan memberanikan diri pergi berhubung dengan komunitinya. Dia memberitahu tentang Yesus dan bagaimana hidupnya berubah setelah dia menerima Yesus. Lalu mulai memberi harapan kepada banyak orang. Dan hasilnya orang ramai dalam bandar Samaria mendapat harapan baru.
Bagaimana dengan kita? Harapan itu ada di tangan kita. Kita mesti berikan harapan itu kepada orang lain. Berita baiknya adalah semakin harapan itu diberikan kepada orang lain, sukacita di hati kita semakin tinggi, hidup kita semakin bahagia. Di surga pun malaikat ikut bersukacita. Di dalam Daniel bab 12 ayat 3 berkata, pemimpin-pemimpin yang bijaksana akan bersinar seperti langit cerah, dan mereka yang mengajar orang berbuat baik dan adil akan bersinar seperti bintang selama-lamanya. Saudara, saya berdoa agar setiap kita akan menjadi pemimpin-pemimpin rohani yang bijaksana dan mengajar orang berbuat baik dan adil serta memberi harapan, sehingga kamu bersinar seperti bintang sampai akhir hayat. Saya pimpin Anda. Sesiapa yang benar-benar mau dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk memberi harapan kepada banyak orang, ikuti doa ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di tangan kami ada pengharapan. Pengharapan yang telah kami terima dari Engkau sendiri. Hidup yang sejati dan hidup yang kekal. Bapa di surga, utuslah saya untuk memberikan harapan kepada orang lain selagi hidup di dunia ini. Berilah saya kemampuan untuk melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih saudara-saudari. Puji Tuhan. Selamat meneruskan perjuangan kita memberi harapan kepada banyak orang.